Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, masuk ke pertemuan selanjutnya dalam kelas fisika dasar. Di pertemuan kali ini, nanti teman-teman akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Seperti itu. Nah, besaran dan satuan dulu kita pelajari. Jadi, apa sih itu besaran? Apa sih itu satuan? Besaran adalah sesuatu yang diukur. Kemudian satuan adalah suatu besaran fisika khusus yang telah didefinisikan dan disepakati untuk membandingkan dengan besaran lain dari jenis yang sama dalam berbagai pengukuran. Kemudian pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dan satuan. Misal seperti ini, kalian disuruh menghitung berapa panjang sih meja di kelas seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian nggak punya alat penggaris yang lain, mungkin bisa menggunakan jengkal tangan seperti itu ya. Nah, mungkin jengkal tangan ini adalah satuan teman-teman. Jadi ada berapa jengkal sih? 1, 2, 3, 3 jengkal seperti itu. Nah, jengkal adalah satuan. Kemudian 3 itu adalah besaran teman-teman yang 3 apa sih? 3 jengkal seperti itu. Jadi besaran adalah sesuatu yang diukur, satuan adalah besaran fisika. Jadi terdapat apa ya? Makna yang berbeda. Misal kita mengukur 2 meter. Nah, meternya adalah satuan. 2 adalah besarannya. 2 adalah panjang kayak gitu. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Nah, itu. Sama kayak tadi meja ya, Yang besaran tuh yang berapa panjangnya. Nah, panjangnya itu adalah besarannya. Kemudian pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan. Tadi aktivitas teman-teman mengukur panjang meja itu disebut dengan pengukuran. Seberapa jengkal sih? Nah, itu. Nah, kemudian untuk satuan sendiri, kalau pada zaman dahulu kala bisa menggunakan berbagai macam satuan ya, mungkin depa itu satu. Kalau kita rentangkan tangan tuh dari ujung ke ujung itu satu depa, satu hasta tuh. Nah, kemudian yang perlu kita tahu adalah satuan panjang tidak harus meter ya, namun satuan yang yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, nggak apa-apa sih kalian ngukur panjang tuh, ngomong tadi ini panjangnya berapa sih? Oh, panjangnya 1 hasta. Ya nggak apa-apa, asal tadi satuan yang baik tidak akan menimbulkan penafsiran berbeda oleh orang yang berbeda. Misal satuan jengkal tadi kan ya, akan menimbulkan penafsiran yang berbeda gitu terkait ukuran tubuh manusia. Jadi kan setiap ukuran manusia itu beda-beda gitu. Satu jengkal satu orang dengan orang lain itu kan berbeda-beda kayak gitu. Jadi pengukuran yang baik, satuan yang baik itu tidak menimbulkan penafsiran berbeda antara orang lain. Jadi ya kalau Anda menggunakan meter ya gunakan meter saja gitu. Kalau Anda menggunakan hasta, kecuali semua umat manusia panjang hastanya sama ya nggak apa-apa gitu. Kalau berbeda-beda kan akan menimbulkan penafsiran yang berbeda juga. Nah, ini adalah besaran pokok dan besaran turunan. Tadi yang misalnya berapa sih panjangnya? Panjangnya kan besaran. Nah, besaran pokok adalah besaran satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam konferensi keempat pada tahun 1971 mengenai masalah ukuran dan timbangan, telah ditetapkan 7 besaran pokok. Ini ada 7 besaran pokok yang bisa mempelajari. Pertama adalah panjang, satuannya meter, singkatannya adalah M ya. Kalau nulis singkatan itu lowercase ya, maksudnya huruf kecil ya. Jadi meter tuh M-nya juga M huruf besar. M-nya huruf kecil. Masuk kilogram. Kilogram KG-nya itu dua-duanya huruf kecil. Penting juga nih kalau kalian nulis singkatan dalam besaran dan satuan seperti itu. Waktu, detik ya, atau sekon gitu ya, kuot arus, ampere, hanya huruf besar itu. Jadi kalau khusus kalau dia namanya nama orang itu singkatannya jadi huruf besar, kayak ampere, Kelvin ya, kuyom dan lain-lain, itu biasa singkatannya hurufnya besar. Suhu ya, kayak Kelvin, punyanya Zert, mol dan lain-lain. Nah, ini adalah
besaran-besaran pokok yang telah disepakati pada konferensi keempat pada tahun 1971 tentang Persatuan Internasional. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Satuan besaran turunan itu tergantung pada satuan besaran pokok. Nah, misal gaya, usaha, tekanan, massa jenis, luas itu merupakan turunan-turunan dari berbagai besaran pokok ya. Kayak gaya itu kan ada massa, ada panjang, ada waktu. Kemudian untuk luas itu ada dua kali panjang kayak gitu kan. Jadi adalah turunan-turunan dari besaran pokok kalau besaran turunan. Gaya itu satunya Newton. Newton itu kan kilogram M kali S pangkat min 2 karena M kali A ya, massa kali percepatan, jadi massa 1 kg percepatan ms pangkat min 2. Dan joule itu kgm kali kgm kuadrat kali S min 2 dan lain-lain seperti itu. Pascal P tekanan, massa jenis kilogram per meter kubik. Nah, ini adalah besaran-besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, satuan internasional. Ya, seperti yang saya bilang tadi, satuan yang baik adalah tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda tiap orang. Maka perlu disepakati sebuah satuan baku, satuan yang disepakati oleh semua orang untuk menentukan suatu besaran. Misal panjang di belahan bumi manapun, satuan internasional adalah meter dengan simbol M. Kemudian massa adalah satuan internasional kilogram. Waktu, satuan internasional adalah detik atau sekon. Arus listrik, satuan internasional juga ampere. Suhu, Kelvin, banyaknya mol, intensitas cahaya, Kelvin. Gitu. Nah, kemudian satu meter itu seberapa sih? 1 meter itu seberapa sih? Nah, ini yang bisa menjawab. 1 meternya siapa yang jadi patokan di semua muka bumi ini? Satu meter yang semana gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Nah, ternyata 1 meter yang dijadikan 1 meter patokan itu telah disepakati pada Konferensi Umum tentang Berat dan Pengukuran ke-17 tahun 1983, di mana panjang 1 meter itu didefinisikan ulang sebagai jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1 per sekitar 300 juta sekon, seperti itu ya. Ya, benar juta. Apa saya salah? Ya, 300 juta. Ini berarti pula bahwa selama satu detik atau selama 1 sekon cahaya merambat dalam ruang hampa selama sekitar 300 juta meter gitu ya. Jadi 1 meter yang digunakan dalam kehidupan kita itu adalah jarak tempuh cahaya dalam 1 per 299.792.458 meter. 458 sekon. Itu adalah 1 meter yang digunakan. Jadi kalau ada pancarin cahaya gitu ya, atau pakai laser itu kan keluar cahaya itu. Cahaya itu kan dalam 1 detik itu dia bisa menempuh jarak sekitar 300 juta meter kayak gitu. Jadi dalam 1 detik itu dia mancarin sejauh itu. Nah, 1 meter itu adalah definisinya adalah 1 per 300 juta sekon itu. Jadi itu adalah definisi dari 1 meter. Nah, ini di gambar pun sudah dijelasin ya. Jadi kalau cahaya itu mancar sejauh 300 juta, nah 1 meternya itu adalah 1 per detiknya itu, 1 per 300 juta sekon. Nah, kemudian massa. Satu massa itu 1 kilogram itu seberapa sih? Mana yang jadi patokan 1 kilogram mana? Nah, 1 kilogram itu adalah massa silinder logam yang terbuat dari logam platina dan iridium yang disimpan di suatu ini ya, di International Bureau of Weight and Measure di kota Sèvres, Prancis. Nah, jadi ada sebuah
logam ya, massa silinder logam tuh disimpan tuh ya di dalam kotak seperti itu. Nah, ini adalah massa 1 kilogram yang digunakan oleh satu umat bumi ini gitu. Jadi segitu 1 kilogram itu sudah disimpan baik-baik gitu. Nah, ini tidak pernah berubah sejak awal definisi ini. Kemudian satuan waktu tuh 1 detik tuh berapa sih? Nah, ini jadi pertanyaan juga, 1 detik tuh berapa? Nah, pada konferensi umum tentang berat dan pengukuran tadi sama ya, pada 1967 telah ditetapkan bahwa 1 detik itu adalah frekuensi gelombang yang dipancarkan ya, oleh celsium 133. Jadi atom celsium 133 itu kan memancarkan cahaya juga. Jadi dia berisolasi sebanyak sekian sekon. Dengan demikian 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh gelombang yang dipancarkan oleh celsium 133 untuk berosilasi selama sekian kali gitu. Jadi ini adalah definisi waktu yang ditentukan oleh para fisikawan kayak gitu, seperti itu. Jadi satuan waktu adalah tadi ya, adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang yang dipancarkan oleh atom cesium 133 untuk berisolasi sekian kali gitu. Ini adalah definisi satuan waktu atau detik. Nah, kemudian awalan satuan. Jadi kalau kalian bisa menjauh kayak 10 pangkat min 6 itu kan bisa disebut dengan mikro. 10 pangkat min 9 disebut dengan nano gitu ya. Miko, nano, piko, femto, atau dan lain-lain. Kemudian kilo, mega, giga, tera. Ya, kalau kalian punya hard disk berapa tera? Nah, itu 10 pangkat 12 byte kalau salah. Kemudian berapa giga sih ukuran RAM kamu? RAM itu kan giga itu berarti artinya 10 pangkat 9. Jadi misal 5 giga berarti 5 kali 10 pangkat 9 byte. Nah, misal ada contoh seperti ini. Diameter sebuah atom adalah 3,2 kali 10 pangkat min 10 meter. Nyatakan diameter tersebut dalam awalan waktu yang terdekat. Nah, 3,2 kali 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 ini ada sebenarnya Armstrong. Nah, yang terdekat itu berarti kan 10 pangkat min 9 atau nano. Udah kalian bulatkan aja tuh ke nanometer. Artinya komanya nanti pindah ke depan 1 kali, 0,32 nanometer seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal ya, kalau misal untuk merubah awalan satuan. Nah, kemudian konversi satuan. Misal seperti ini, dalam kehidupan sehari-hari kita sering temui. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa jarak tempuh mobil selama 40 sekon? Nah, padahal yang tadi diketahui bahwasannya satuannya adalah kilometer per jam. Tapi yang ditanyakan kok sekon. Berarti harus ada konversi terlebih dahulu. Maka 72 km per jam itu bisa kita sederhanakan. 1 jam itu kan 3.600 sekon ya. Berarti 72 km per 3.600 sekon. 600 sekon sama dengan 0,02 km per sekon. Maka dengan demikian jarak tempuh mobil selama 40 detik itu adalah 0,02 km per sekon kali 40 sekon. Ya kan sekon-sekonnya habis, tinggal 0,8 km. Nah, ada juga pertanyaan, 72 km per jam itu berapa meter per sekon? Ya, kalau dalam SI, Satuan Internasional kan meter per sekon. Nah, itu berapa? Nah, itu bisa kalian konversi juga ke dalam meter per sekon. 72 km ke meter itu berapa? 72.000. Kemudian jam ke sekon tuh berapa? 3.600. Ya udah tinggal dibagi aja tuh. 72.000 dibagi 3.600. Itu hasilnya adalah 20 meter per sekon. Itu mungkin konversi satuan.
termasuk ini ya, kecepatan cahaya. Itu kan tadi ya sama kayak gelombang elektromagnetik dalam satelit itu sekitar 300.000 km per sekon. Nah, bahwasanya kalau misalnya dari bumi ke matahari itu membutuhkan 8 menit cahaya. Jadi cahaya matahari yang kita lihat sekarang itu adalah cahaya 8 menit yang lalu. Jadi itu. Cahaya matahari sampai ke bumi itu membutuhkan waktu ya, karena jaraknya sangat jauh. Nah, maka ya tadi, maksudnya cahaya matahari itu dengan bumi itu jaraknya sekitar 8 menit. Maka cahaya matahari yang kita lihat sekarang adalah cahaya 8 menit yang lalu. Sama kayak bintang-bintang di angkasa yang kalian lihat sekarang. Itu sebenarnya bintang-bintang berjuta-juta tahun yang lalu, baru sampai sekarang, baru kelihatan sekarang aja cahayanya. Jadi nggak tahu sekarang bintang-bintangnya sudah di mana gitu. Jadi bintang-bintang yang kalian lihat sekarang di angkasa itu adalah itu masa lalu gitu. Sebenarnya masa lalu yang di atas. Jadi itu baru datang sekarang kayak gitu. Jadi banyak ya. Kalau jarak ke matahari aja 8 menit, apalagi bintang-bintang yang lain. Bintang yang terdekat dengan kita aja 8 menit ya. Apalagi bintang-bintang yang kalian lihat sehari-hari di atas tuh akan lebih jauh, mungkin bertahun-tahun gitu. Itu cahaya bertahun-tahun yang lalu ataupun jutaan tahun yang lalu. Atau mungkin sekarang bintangnya sudah mati. Nah, kita masuk ke pengukuran. Kalau kalian mengukur panjang bisa pakai mistar ya. Itu sudah awam lah. Ya gitu. Tapi ada beberapa alat juga yang bisa kalian gunakan, misal jangka sorong. Jangka sorong memiliki telitian yang lebih teliti ya daripada mistar. Jangka sorong memiliki telitian hingga 0,1 mm. Maka biasa jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter juga bisa kayak gitu. Mungkin mengukur sesuatu yang lebih kecil seperti itu ya daripada yang kita menggunakan mistar. Nah, gimana sih cara mengukur suatu panjang dengan jangka sorong? Nah, kalau di jangka sorong tuh kan ada skala utama dan skala nonius. Skala utama yang di atas tuh. Misalnya di gambar pertama ya, dan di gambar hitam. Di gambar hitam itu yang 40, 50 itu skala utama. Sedangkan yang 0, 10 itu ada skala nonius. Nah, cara menghitungnya gampang aja tuh. Teman-teman lihat aja nolnya dulu, nol dari skala nonius ya. Itu berhenti di berapa skala utama. Misalnya di contoh gambar pertama berhenti di 42 ya, 42. Karena 40 itu berhenti di 42. Udah, 42 dulu. Oke. Kemudian setelah itu cari skala utama nonius yang berhimpit. Yang berhimpit itu ada di sini, yang di garis merah itu. Kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti 0,7 mm. Maka 42 ditambah 0,7 mm. Jadi 42,7 mm. Kemudian di kasus yang kedua. Sama, tadi lihat dulu skala noniusnya. Nolnya berhenti di mana? Nah, ini berhenti di 5. Skala utama ya. Lihat tuh, nolnya berhenti di skala utama. Kemudian cari yang berhimpit. Berhimpitnya ada 5. Nah, ini tinggal tulis 5,5 10 mm. Kasus yang ketiga, nolnya berhenti di mana tuh? Kayaknya 35, 36, 37 ya, 37. 37. Kemudian berhimpitnya di sekitar ini kan 42, 44, 46. Oke, di 46. Jadi 37,46 mm. Nanti teman-teman bisa dalami lagi bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong. Selain jangka sorong juga ada alat ketelitian yang lebih teliti lagi, yaitu mikrometer atau mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini punya telitian lebih teliti tadi dari jangka sorong ya, yaitu 0,01 mm. Namun kadang ini tidak bisa digunakan untuk alat yang besar, yang panjang seperti itu ya. Dia hanya mengukur panjang yang maksimum sekitar 1 inci. Nah, bagaimana sih mengukur dengan mikrometer skrup?
Nah, di mikrometer skrup ada skala tetap dan skala putar. Anda lihat dulu tuh, di skala tetapnya dia berhenti di berapa? Ya, berarti kan ada 0, kemudian 0,5, 1, 1,5, 2,5. Nah, ini yang di sini merah-merah ini. Ini bisa kelihatan nggak sih di video? Nah, kemudian ada angka 5 tuh, angka 5. Tapi ada satu garis lagi di bawah, maka itu kan ditambah 0,5 jadi 5,5, ya. Satu garis dalam skala tetap ini nilainya 0,5 mm, maka dia berhenti di 5,5 mm. Oke, itu sudah 5,5. Kemudian di skala putar dia berhenti di berapa? Ya, hitung aja 25 yang berhimpit tuh ya, 25, 26, 27, 28. Dia berhimpit di angka 28, maka 5,5 ditambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. Nah, ini bisa sangat teliti lagi gitu ya. Jadi telitiannya bisa 0,01 mm. Ini adalah cara mengukur mikrometer skrup. Nah, sekarang dimensi. Nah, misal kalau dimensi panjang ya L time to T. Biasanya dimensi ini bisa kita gunakan kalau dalam olimpiade fisika tuh buktikan ini persamaan benar nggak sih satuannya gitu-gitu lain-lain. Misal kayak gini, diberikan persamaan untuk besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda F sama dengan 2m A kuadrat dikali T, dengan M adalah massa benda, A percepatan, dan T adalah waktu. Apakah persamaan tersebut benar secara dimensi jika satuan yang digunakan adalah satuan SI? Maka kita lihat dulu F gaya itu SI-nya apa sih? Newton kan? Newton itu SI-nya adalah ml per T pangkat 2 atau ml T pangkat min 2. Nah, ini adalah ini adalah dimensi dari bisa di ini ya, bisa di blok ya. Dimensi dari gaya atau F. Kemudian kita lihat dulu yang 2ma kuadrat T itu seperti apa. 2ma kuadrat T kalau dimensi waktu, dimensinya adalah 2m L ya. Ini kan A percepatan, jadi apa? 2m ya L meter per sekund kuadrat ya, L T min 2 ya benar. Kemudian kali T lagi dikali T. Maka 2ma kuadrat T itu dimensinya adalah seperti ini, 2m L T min 2. Kita samakan dengan yang di atas, apakah sama? Ternyata tidak. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah persamaan ini belum tepat ya, belum tepat secara dimensi jika satuannya digunakan adalah satuan internasional. Seperti itu untuk menentukan dimensi dari sebuah satuan. Ya, tadi gaya itu kan force ml per T kuadrat atau ml T min 2. Percepatannya L kali T, ini percepatannya yang ini nih, percepatan nih. Ini kecepatan. Dan kecepatan nanti ya, kalau kecepatan T-nya nomor 1 aja. Nah, kemudian angka penting. Ini hanya sekilas saja mungkin angka penting. Maksudnya semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh 245,5 memiliki 4 angka penting. Kemudian semua angka 0 di sebelah kanan tanpa desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0, bukan angka penting. Jadi kalau 0,001 itu angka pentingnya berapa? 1. Maka kadang orang menulisnya 1 kali 10 pangkat min 7 gitu. Kemudian semua angka 0 di sebelah kanan tanpa desimal adalah angka penting. Jadi 2,00 itu memiliki 3 angka penting. 2,300 itu memiliki 4 angka penting. Jadi kemudian angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tetapi tanpa tanda desimal bukanlah angka penting. Jadi kalau 3400 itu hanya memiliki 2 angka penting. 5100 punya 2 angka penting. Angka 0 di antara 2 angka penting merupakan angka penting. Nah,
di 560,0 itu juga memiliki 4 angka penting. Sama kalau 720,0, nah itu juga 4 angka penting. Nah, mungkin ini untuk topik materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk absen nanti bisa isi di kolom deskripsi. Kemudian materi juga nanti akan saya upload di deskripsi. Untuk mengisi absen, teman-teman harus melaporkan catatannya dulu. Jadi apa yang sudah kami sampaikan harap ditulis di lembar catatan. Kemudian ini materi bisa kalian pelajari di manapun, kapanpun, bahkan bisa diulang-ulang. Jadi sangat fleksibel untuk pembelajaran secara online seperti itu. Nah, mungkin cukup ya teman kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.